Selamat pagi pemirsa, apa kabar Anda di pagi hari ini? Senang sekali saya Graciela Taime dapat menjumpai Anda dalam Berita Papua. Sejumlah informasi menarik dan teraktual telah berhasil dirangkum tim redaksi kami. Berikut 3 berita utama hari ini. Sebuah menara telekomunikasi dibakar kelompok separatis di Kabupaten Puncak. Hak ulayat belum dilunasi, puluhan masyarakat adat suku Gepse menyegel kantor DPRD Merauke. Pasien positif COVID-19 bertambah 22 orang dalam sehari. Ketersediaan ruangan isolasi di Merauke minim. Kelompok separatis kembali berulah. Kali ini membakar sebuah menara telekomunikasi milik PT Telkom di Kabupaten Puncak minggu lalu. Menara yang berada di perbukitan Pingeli, distrik Mabugi itu padahal baru diresmikan Bupati akhir tahun lalu. Kabid Humas Polda Papua Kombes Ahmad Kamal mengatakan, akibat dibakarnya menara tersebut, jaringan telekomunikasi di Kabupaten Puncak terputus. Itu tidak connecting karena arus yang ditimbulkan dari listrik ini tidak muncul ke jaluran satelit sehingga 4G jaringan 4G terganggu. BTS 4 dan BTS 5 ini terjadi pembakaran. Ya. Ini kelompok ini menginginkan bahwa Papua ini tidak sesegera mungkin bangkit dari tidurnya. Jadi mereka ingin Papua ini seperti ini terus, bahkan tertinggal. Dan fasilitas-fasilitas ini adalah untuk memberikan fasilitas akses kepada seluruh masyarakat menggunakan jaringan telekomunikasi, sehingga mobilisasi masyarakat dari suatu daerah ke daerah atau ke wilayah ini semakin banyak. Polisi masih mengejar pelaku yang diduga melarikan diri ke arah Gunung Gome. Polisi juga menghimbau warga mewaspadai aksi kelompok separatis yang diduga mencari perhatian dunia. Dalam sepekan terakhir, kelompok separatis telah melakukan berbagai aksi penembakan dan pembakaran, di antaranya pembakaran pesawat di Intan Jaya, penembakan helikopter di Mimika, dan terakhir pembakaran menara telekomunikasi di Puncak. Hendra melaporkan dari Jayapura, Papua. Otoritas penerbangan di Mimika memastikan aktivitas penerbangan dari Kabupaten Mimika ke sejumlah kabupaten di wilayah Pegunungan Tengah berjalan normal. Penerbangan ke wilayah pegunungan seperti Puncak Jaya, Puncak, Wamena, Yalimo, dan Yahukimo berjalan seperti biasa. Kepala UPBU Mimika Syamsuddin Soleman mengatakan, pembakaran pesawat di Intan Jaya tidak berpengaruh pada penerbangan ke wilayah yang dianggap rawan. Kan kami sini tergantung pemerintah setempat minta. Kalau keadaan kondusif, kami terbangkan. Karena itu memang sudah jadwal schedule-nya harusnya kita terbangkan. Tidak bisa kita tahan. Jelas ada pengaruh loh Pak. Itu kan menyangkut masalah keamanan. Siapapun dia harus jaga dirinya. Walaupun dia bertugas untuk membantu masyarakat, tapi kalau dirinya sendiri terancam, nah itu yang kita harapkan dari masyarakat Papua ini. Kalau bisa ya kita harus jaga keadaan kondisi keamanan, terutama ini harus ada kondisi supaya segala sesuatu bisa berjalan, terutama untuk meningkatkan ekonomi yang ada di pedalaman. Ya itu tergantung dari pemerintah daerahnya. Kalau dia menyatakan bahwa kondisi ke daerahnya tidak bisa terjamin, ya kita tidak berani terbangkan pesawat. Seluruh maskapai yang ada di Mimika juga dihimbau terus berkoordinasi dengan pihak keamanan sebelum melakukan penerbangan ke suatu daerah. Igobat Momolin melaporkan dari Mimika, Papua.
Sebuah kendaraan roda 2 milik salah satu personel Polres Merauke dicuri di Jalan Brawijaya Merauke Minggu lalu. Pencurian motor itu terekam kamera CCTV di rumah korban. Seorang pria yang mengenakan pakaian berwarna putih serta memakai topi itu terlihat memantau motor yang diparkir di sebuah warung makan. Sebelum motor dicuri, pelaku sempat menaiki motor tersebut, lalu mendorong motor itu ke tempat sepi dan mencurinya. Aibda Sunaryo yang merupakan pemilik sepeda motor mengatakan dirinya mendapat informasi dari keluarganya di rumah. Sepeda motornya dibawa kabur maling sehingga langsung melakukan pencarian. Setelah 5 jam dicari, akhirnya sepeda motor itu ditemukan di Jalan Tidore. Motor tersebut ditinggalkan pelaku di badan jalan. Dalam perjalanan itu saya belum tahu kalau motor saya hilang. Bahkan istri saya yang ada di rumah, yang anak dan istri saya ada di rumah nggak tahu. Setelah tahunya jam 16 setelah motor itu mau digunakan, baru ketahuan bahwa istri ngeh bahwa itu motor sedang hilang gitu Pak. Tapi secara rekaman CCTV kan pelaku jam 12.15 membawanya ke atau mengambilnya kan dari depan warung ya. Tapi setahu istri saya kurang lebih jam 16 baru sadar bahwa motor hilang. Diketemukannya di ini Pak, di Jalan Tidore, ada gang. Ada info dari masyarakat tentang keberadaan motor. Kemudian tim Raja Wali beserta tim menuju TKP. Nah, saat ditemukan motornya sudah ditinggalkan pemiliknya. Gitu. Ya, jadi pelakunya nggak sempat ditangkap ya? Sepertinya masih dalam pengejaran atau mungkin sudah ditangkap, kurang tahu saat ini. Yang jelas saat ke TKP motor tinggal BB saja, pelakunya udah kabur. Warga diminta mewaspadai pencuri motor yang beraksi di siang bolong. Polisi juga meminta warga mengunci motornya menggunakan kunci ganda sehingga pencuri kesulitan saat melancarkan aksinya. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua. Kantor DPRD Merauke disegel sejumlah masyarakat adat suku Gepse yang merupakan pemilik tanah ulayat kantor DPRD Senin kemarin. Puluhan warga menyegel kantor DPRD karena pelunasan tanah adat seluas 11.260 meter persegi itu tak kunjung dibayar bendahara DPRD. Herlina Seleb selaku perwakilan suku Gepse mengatakan pihaknya akan menyegel kantor DPRD hingga Pemda bersedia membayar sisa dana pelunasan sebesar 3 miliar rupiah. Kami ingin agar pemerintah segera menyelesaikan apa yang kami minta sesuai dengan proposal dan kesepakatan yang sudah dilakukan. Untuk pembayaran ganti rugi tanah ini gitu? Iya, betul. Berapa nilainya yang diminta ini, Bu? Tertera dalam proposal yang sudah kami sampaikan kepada pemerintah dan SKPD terkait. Berapa jumlahnya? Kemarin disepakati, maksudnya gini, di ABT sudah dianggarkan sesuai dengan yang kami terima informasinya dari Sekda, Ketua DPRD, Kadis, ya, bahwa sudah dianggarkan 3 miliar dari yang kami ajukan di dalam proposal. Harapan kami sebenarnya kita mengetahui, ya memaklumi ya, kami sekeluarga memahami apa yang disampaikan oleh pemerintah daerah bahwa pemerintah daerah memiliki keterbatasan anggaran. Maka salah satu yang kami minta secara tertulis adalah selain merealisasikan nilai yang sudah dianggarkan di ABT ya pada akhir 2020 kemarin, kami juga meminta secara tertulis skema pembayaran yang akan dilakukan oleh pemerintah. Ya. Gitu. Akibat penyegelan ini, aktivitas perkantoran di kantor DPRD terhenti. Ketua DPRD yang dihubungi media terkait penyegelan kantor DPRD itu belum bersedia berkomentar. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua. Jumlah kasus COVID-19 di Merauke kian mengkhawatirkan. Dalam sehari, pasien positif COVID-19 di Merauke bertambah 22 pasien.
Penambahan pasien positif COVID-19 ini terjadi setelah hasil tes usap 63 warga pada minggu lalu diumumkan Senin kemarin. Juru bicara Satgas COVID-19 Merauke, Dr. Neville Muskita mengatakan, peningkatan jumlah pasien positif COVID-19 akan berpengaruh pada ketersediaan ruangan isolasi. Kemarin tambahan berapa ya, Dok? 22. 22. Ya. Itu klasifikasinya bagaimana? Dia sedang apa berat apa dirawat dia? Atau Yang kenapa? ada yang berat, ya ada yang sedang, ada yang ringan, ya semua kan. Dok, melihat peningkatan kasus ini kan cukup banyak. Nah, gimana daya tampung rumah sakit ini, Dok? Untuk sekarang ini? Iya, sudah full. Full. Nah, rencananya akan dialihkan kemana kalau memang full itu, Dok? Saya belum tahu. Tanya ke Satgas Oh gitu, Satgas yang punya. yang menyiapkan. Bukan kita yang harus siapkan semua. Satgas Gitu. ya. Tapi kan sudah kami sampaikan, ini kalau perkembangan ini tidak kita antisipasi, semakin banyak kasus, kan pasti daya tampung rumah sakit dan hotel untuk kita tampung ini juga terbatas. Ya. Perlu ada alternatif tempat lain, kan begitu. Paling tidak kalau tempatnya belum siap kan paling kita alternatifnya karantina mandiri di rumah. Karantina mandiri ya. Cuma memang harus kita identifikasi kan untuk pasien yang karantina mandiri atau isolasi mandiri. Ini kan ada persyaratan yang harus dipenuhi untuk menjamin bahwa memang bisa dilakukan isolasi setelah mandiri. Warga diminta terus menerapkan protokol kesehatan secara ketat dan disiplin. Data Satgas COVID-19 Merauke per 11 Januari, pasien positif COVID-19 berjumlah 105 orang, pasien meninggal dunia 11 orang, dan pasien yang dinyatakan sembuh berjumlah 297 orang. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua. Untuk mencegah penyebaran COVID-19 di Merauke, Bupati mengeluarkan instruksi pembatasan jumlah pegawai di seluruh dinas yang ada di Merauke. Hanya 25% PNS yang bisa berkantor, sementara sisanya wajib bekerja dari rumah. Pegawai yang berkantor akan diatur bergilir oleh seluruh pimpinan satuan tempat PNS itu bekerja. Sekretaris Dinas Perumahan Merauke Catur mengatakan, selain jumlah PNS yang dibatasi, durasi kerja pegawai juga dikurangi dari 8 jam menjadi 5 jam per hari. Terkait dengan kondisi kantor, ya himbauan dari pemerintah sesuai dengan edaran Bupati yang kita tahu sama-sama, karena meningkatnya COVID di Kabupaten Merauke, maka pengurangan ya, tetapi pembatasan terkait dengan kegiatan, sehingga itu yang kami akan lakukan sesuai dengan himbauan edaran tersebut. Ya, itu saja mungkin. Oh, itu untuk karyawan yang masuk, pegawai yang masuk hanya berapa persen ya? Kalau sesuai dengan edaran kurang lebih sekitar 25% ya? 25%. Biasanya work from home ya? Ya. Kemudian tuh jam kerjanya mulai dari jam berapa? Sesuai dengan edaran sekitar jam 8 sampai sekitar jam 12.30 ya. 12.30 ya. Nah, kalau normalnya itu biasa jam berapa, Pak? Biasanya kalau normal dari jam 8 sampai jam setengah 4. Sampai setengah 4. Itu sampai batas waktu kapan itu, Pak? Nah, ini kita belum tahu sampai kapan terkait dengan edaran ini. Selain pembatasan jumlah pegawai, Bupati Merauke juga membatasi waktu berjualan seluruh pertokoan di Merauke hanya sampai jam 8 malam. Pembatasan aktivitas ekonomi dan aktivitas pegawai ini setelah kasus COVID-19 di Merauke menembus 105 kasus sejak terjadi pandemi COVID-19 Maret 2020 lalu. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua. Bisnis perhotelan merupakan salah satu bisnis yang terdampak pandemi COVID-19. Turunnya minat warga menggunakan jasa hotel membuat sejumlah hotel di Mimika terpaksa mengurangi jumlah pegawainya. Sejumlah hotel menggunakan sistem shift sehingga pegawainya tidak bekerja setiap hari. Persatuan Hotel dan Restoran Indonesia atau PHRI Kabupaten Mimika mencatat
tingkat hunian di seluruh hotel di Mimika menurun 30% dibanding tahun 2019. Ketua PHRI Mimika Bram Raweyai meminta pemerintah segera melakukan vaksinasi secara menyeluruh agar aktivitas bisnis perhotelan dapat kembali normal. Dengan pandemi ini kan secara global kan kita lihat bahwa menurun semua. Hotel-hotel ini kan semua menurun pendapatan. Makanya sampai kita sudah mulai buat 2 shift. Jadi ada yang kerja hari ini, 1 minggu kerja, 1 minggu istirahat gitu. Kita bikin shift itu. Karena memang ini tidak bisa kita salahkan siapa-siapa ya. Tapi ini memang global, punya harapan ke depan mudah-mudahan dengan vaksin ini kalau keluar kita semua sudah divaksin, dengan sendirinya ekonomi akan berjalan kembali. Jadi himbauan kita supaya walaupun sudah ada vaksin, kita harus tetap jaga 3M itu. Bram berharap Pemda Mimika juga membantu pengusaha perhotelan dengan menggelar kegiatan Pemda di hotel. Igobat Momolin melaporkan dari Mimika, Papua. Pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri jumpa kita dalam Berita Papua. Saya Graciela Taime, mewakili tim kerabat kerja yang bertugas menyampaikan terima kasih, selamat beraktivitas, sampai jumpa. Wanyambe.